Kaifa halukum ya ikhwani? Alhamdulillah ijidul hayat. Alhamdulillah wal ahadis somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, qabla an nabtadi'a hadal ta'lim fa khairu ma nursilu al-fatihah li mu'allifi hadal kitab asa an yanfa'ana bi ulumihi naqra'u al-masani al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, nastabir. Imal anta bima ta'lamu liyakashifa laka ma lam ta'lam. Imal, amalkanlah anta, ya, amalkanlah kamu bima ta'lamu, terhadap apa yang kamu ketahui. Liyakashifa laka ma lam ta'lam, supaya terungkap atau tersingkap atau terbuka kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Ya. Jadi menurut Syekh Imam Al-Ghazali bahwa salah satu untuk membuka tabir-tabir apa yang tidak diketahui itu bisa dengan mengamalkan ilmu. Artinya apa? Artinya kalau kalian pengen dimudahkan untuk belajar yang lebih, supaya ilmu-ilmu yang lain bisa terungkap atau terbuka lebar bagi pemahaman kita, maka dianjurkan menurut Imam Al-Ghazali untuk mengamalkan ilmu kita yang kita dapatkan. Semakin kita dapat kemudian mengamalkan ilmu kita, maka akan terbuka atau terungkap ilmu-ilmu baru yang kalian belum ketahui. Ya, maka silahkan diamalkan tadi. Lebih baik mengamalkan ilmu sedikit daripada banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Kenapa? Karena man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikannya, maka dia akan dikekang oleh api neraka. Kenapa kok dikekang, Ustaz? Iya, ilmu itu dari Allah, harus disampaikan. Ya, harus disampaikan. Ilmu itu dari Allah. Al-alimu aminullah. Jadi ada hadis yang lain, orang alim itu adalah kepercayaan Allah. Artinya apa? Kepercayaan untuk menjaga ilmu tersebut. Nah, kamu dikasih kepercayaan ilmu, ternyata kamu sembunyikan, maka ilmu itu akan hilang nanti dari muka bumi ini. Maka siapa yang dolimnya ya ulama tersebut. Dolimnya ulama tersebut karena dia memiliki ilmu tidak menyampaikan kepada orang lain. Dia meninggal, maka mati juga ilmu. Maka salah satu tanda kiamat itu, ya, pada akhir zaman itu dimatikannya para ulama. Ya, naudzubillah, ulama-ulama yang tidak mau mengamalkan ilmunya, sehingga ilmu mati, maka cahaya Allah pun akan mati, sehingga nanti terlahir orang-orang zalim di akhir zaman yang tidak memiliki ilmu. Dan maka wajar hadis Nabi mengatakan al-islamu gharibun wa sayaudu ghariban kama bada'a. Nanti di akhir zaman karena sedikitnya orang yang berilmu, Islam itu akan terlihat aneh. Ya, al-islamu gharibun, Islam itu terlihat aneh pada masa jahiliyah. Kenapa? Karena Islamnya sedikit, orang kafirnya banyak. Nanti di akhir zaman
timbul kemaksiatan baru lewat surat lebih ya dah WA selamat pagi ayah salat subuh ya ya geli setiap itu geli. Kenapa? Ustaz saja yang nikah biasa aja guys ya biasa aja. Ini yang baru mohon maaf udah masih bocil bilangnya mama papa pret ya masih kecil masih SD bilangnya mama papa ya Allah sudah ya tinggalkan itu pacaran hukumnya wajib tinggalkan pacaran itu hukumnya wajib karena lawan haram itu wajib. Ada khamar hukumnya haram, meninggalkan khamar itu hukumnya wajib alias berpahala. Paham ya? Nah, berpahala. Insya Allah orang yang jomblo ketika dekat temannya yang pacaran, kamu semakin wajib meninggalkan yang zina, maka semakin berpahala. Pahalanya tidak terasa. Pahalanya tidak terasa. Insya Allah. Jadi jangan takut kamu jomblo. Oh itu udah ditulis di Lauhil Mahfuz, nyantai saja. Gak akan habis ke perempuan itu karena kita jomblo. Gak akan habis. Dan insya Allah persiapkan orang yang terbaik kepada orang-orang yang menjaga dirinya. Orang soleh dengan orang soleha, orang mukmin dengan orang mukmin, orang pezina dengan orang yang pezina lagi. Maka hati-hati kalau kalian senang zina, ya istrimu nanti suka zina. Kalau kamunya suka pacaran, nanti istrimu juga orang yang suka pacaran. Tuh, Ustaz gablak kan lagi. Udah, tinggalin. Ya, no pacaran. Oh, ya. Baik, ba'dahu. Ya. Ayyuhal waladu ba'dal yaumi la tas'alani ma ashkala alaika. Wahai anakku, setelah hari ini janganlah kamu menanyakan kepadaku ma ashkala alaika, apa yang menurutmu sulit bagimu, illa bislisanil janan, kecuali dengan ucapan hati, ya bilisanil jinan, liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah atau karena firman Allah Subhanahu wa taala, walau annahum sabaru hatta tahruju ilaihim, dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar untuk menemui mereka, lakana khairal lahum, tentu hal itu lebih baik dari mereka. Artinya apa? Kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu punya masalah apapun, isbiru wasabiru, bersabarlah. Ini innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Ini Ustaz perhatikan kata-kata ini, hebatnya Allah ini. Allah tahu dan Allah sangat tahu terhadap hamba. Makanya firman Allah itu jelas, innallaha ma'as sabirin. Kenapa sih kepada orang-orang yang sabar? Karena Allah tahu cobaan yang diberikan Allah kepada hambanya itu berat. Ya, berat. Setiap diri kita pasti memiliki cobaan. Cobaan itu rata-rata bagi manusianya itu berat dan Allah tahu. Makanya pahala orang yang besar itu sangat besar. Pahala orang yang bersabar itu sangat besar. Maka Ustaz katakan saking besarnya bahasa dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bayangkan sakingannya Allah. Sedangkan mohon maaf, orang yang kita sholat setiap hari belum tentu itu. Gak ada teksnya itu innallaha ma'as musholin. Gak ada itu. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sholat. Innallaha ma'al muta'allimin, sesungguhnya Allah bersama orang yang menuntut ilmu. Innallaha ma'al alimin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang alim. Tapi pahalanya orang sabar itu langsung bersama Allah. Makanya betapa bangganya kita ketika dapat ujian dan kita sabar. Saking
saking besarnya pahala sabar, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Maka Ustaz ingat itu doanya siapa ulang? Kiai siapa ya? Kiai Hasan atau Kiai Sukri ya? Atau Kiai Ahmad Sahal ya almarhum. Itu doanya itu sampai seperti ini, ya Allah berikanlah hamba cobaan yang berat. Hanya Kiai Hasan tadi, Ustaz masih ingat itu. Berikanlah kami cobaan yang berat dan berikanlah kami kesabaran untuk menjalankannya. Kenapa? Karena di balik cobaan yang berat, di situ ada pahala sabar, yang mana pahala sabar itu bersama Allah. Kalian mau gak dekat sama Allah? Mau gak dekat sama Allah? Kalau mau, kalau diberi cobaan, jangan ngeluh hati, jangan mohon murka, jangan marah, jangan sedih berlarut-larut. Justru kalian harus senang pada detik itu, berarti Allah pengen dekat dengan kita. Paham ya? Sedih wajar manusia, tapi jangan berlarut-larut. Marah wajar, jangan berlarut-larut. Bangkit setelah itu, senyum banyak. Karena pada hakikatnya Allah pengen bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Baik, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.